Jadi kemarin kita sudah belajar ya, ada orientasi, evolusi, dan juga komunikasi. Kemudian saya ingin bertanya kepada Reva dan Bella. Masih ingat tidak? Ada berapa alur? 3. Apa saja? Untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasikan informasi dari teks prosedur yang dibaca atau didengarkan baik dari buku paket ataupun internet ya. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menentukan ciri dari teks prosedur. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan isi dari teks prosedur. Nah baik, sekarang kita masuk pada pokok pembelajaran kita, yakni teks prosedur yang sama saja. Nah, sebelumnya silakan kalian buka buku cetaknya halaman 71. Ayo, sekarang dibuka bukunya halaman 71. Sudah semuanya? Sudah. Ya, di situ ada teks prosedur tip sehat dan bugar pada masa remaja. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Silakan dibaca, kira-kira dari teks tersebut kalian mendapatkan apa? Terus nanti kita bahas bersama apa itu teks prosedur. Kira-kira dari cerita dari teks tersebut kalian bisa mendapatkan apa? Coba. Dari teks tersebut ada apa saja? Kalian menemukan apa? Selain itu lebih utama dalam teks tersebut kira-kira apa? Ayo, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tanyakan lebih dahulu. Apakah dalam teks prosedur langkah-langkah harus ada? Baik. Nah, coba kalian lihat di situ ada langkah-langkahnya atau tidak? Pada teks tersebut kira-kira ada langkah-langkahnya atau tidak? Ada? Bagian mana? Tadi Livia bertanya, apakah dalam teks prosedur itu harus ada langkah-langkah? Ya, tentu. Teks prosedur itu harus ada langkah-langkah. Dalam teks prosedur, langkah-langkah itu adalah faktor yang paling utama atau yang paling penting. Jadi artinya dalam teks prosedur itu langkah-langkah itu penting atau harus ada. Nah, sebelumnya ada sudah tahu apa itu teks prosedur? Suatu keputusan, panduan atau apa tadi?
goreng nih. Berarti ada kreativitas dari kalian dalam membuat nasi goreng tersebut. Misalnya nasi goreng biasanya dibuat nasi goreng biasa, terus kemudian kalian inovasikan menjadi nasi goreng cumi misal, atau nasi goreng apa misalnya nasi goreng ayam misalnya. Nah itu ya termasuk mendorong kreativitas seseorang. Nah untuk yang ketiga yakni untuk menghindari kesalahan. Nah tadi sudah tahu apa itu teks prosedur, kemudian fungsinya sudah tahu. Nah yang selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis. Ada yang tahu? Ada berapa jenis-jenis dari teks prosedur? 3. Ya, jenis-jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua ada prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks. Teks prosedur teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana ini yang berisi 2 sampai 3 langkah-langkah atau tahapan. Teks prosedur kompleks ini teks prosedur yang berisi banyak langkah. Kalau yang sederhana contohnya ini ada cara mematikan televisi, atau cara menghidupkan televisi. Nah kalau yang teks prosedur kompleks ini yang banyak langkah ya. Misalnya cara membuat email, atau cara membuat BPJS, atau teks itu tadi itu juga termasuk teks prosedur kompleks. Nah kalau yang protokol ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak tahu? Kalau yang teks prosedur protokol ini adalah teks yang berisi langkah yang mudah dipahami atau sudah paham semuanya? Sudah. Nah kalau sudah, saya punya permainan atau namanya tebak atau tebak pohon prosedur ya. Nah untuk permainannya di sini saya sudah menyiapkan ada 3 nomor soal dan juga ada ujian nama kalian ya. Nah yang dibagikan oleh Subir itu adalah ujian nama soal. Nanti silakan kalian ambil satu-satu ya. Tapi dilanjutkan kita bermain dulu ya.